Ya, shalom kekasih Tuhan. Anak-anak rohani kami yang sangat kami kasih di GBI Warga Hemat Rajani Kota Bontang, serta update Tanya Blessing yang ada di Jambi, Sumatera. Bagi sekali special edition Mana Sorga virtual hari ini ada dari negara Mesir. Saat ini saya berada di Pegunungan Sinai, Bapak Ibu, yang kurang lebih ada di nama kotanya Nuweiba. Nuweiba ini ada di daerah bagian kanan daripada cabang Laut Merah, Bapak Ibu ya. Sebentar kita akan masuk ke perbatasan di Israel. Dari sini kurang lebih 1 jam lagi. Dan menarik sekali bahwa kondisi Mesir ini adalah sebagian besar 60% itu padang gurun. Padang gurun Sahara, ada padang gurun Shur, ada padang gurun Sinai, di mana ada pegunungan Sinai, semuanya banyak gunung batu begitu Bapak Ibu di Sinai ini. Tempat di mana Musa pernah menerima 2 loh batu. Dan kalau Anda lihat ini sebuah taman Tuhan yang indah Bapak Ibu, sebuah taman yang indah. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini di Nuweiba ini, di Hotel Nuweiba Club, tamannya begitu indah. Padahal ini adalah padang gurun Sinai Bapak Ibu kasih ya, atau daerah pegunungan Sinai. Hijau, rumputnya indah, dengan teknologi pertanian mereka bisa membuat bagaimana padang gurun menjadi taman yang indah. Dan sebetulnya ini adalah bagian yang juga Tuhan pernah katakan bagi kita Sion, atau gereja Tuhan, bahwa sepanjang hidup kita itu sebagian besar mungkin diwarnai dengan padang gurun. Namun jangan lupa bahwa di dalam padang gurun Tuhan tidak pernah lupa untuk menyertai kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan ketika di padang gurun dengan kuasanya, dia bisa mengubah padang gurun jadi taman yang indah seperti sekarang ini di Nuweiba, di kota Nuweiba ini. Alkitab saya berkata dalam Yesaya pasal yang ke 51 ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Bapak Ibu, proses perjalanan bangsa Israel sebagai Sion dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian tidak pernah lepas dari yang namanya padang gurun Bapak Ibu. Dan padang gurun itu bicara tentang bagaimana dalam hidup kita itu selalu ada yang namanya proses hidup. Dan Tuhan tidak pernah menghindarkan kita dari padang gurun. Justru di padang gurun Tuhan ingin mengajak kita untuk mengenal kuasanya, mengenal bagaimana manifestasi kasih-Nya, dan merasakan penyertaannya. Karena terbukti selama 40 tahun bangsa Israel ada di tanah perjanjian, terbukti selama 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun, penyertaannya selalu sempurna Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Terbukti apa? Kalau siang hari di padang gurun suhunya bisa sampai 54 derajat Celcius. Ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga nggak kepanasan. Kalau malam bisa minus sampai 40 derajat Celcius. Ada tiang api yang Tuhan sediakan sehingga bangsa Israel bisa selalu merasa hangat. Nah Bapak Ibu kekasih, padang gurun itu bagian di mana proses hidup kita. Jangan marah, jangan ngomel sama Tuhan ketika engkau di padang gurun. Sebab ketika kita salah reaksi, padang gurun akan menjadi satu tempat di mana kita tidak akan mengenal Tuhan, sama seperti orang Israel, menjadi banyak yang mati di padang gurun. Tapi padang gurun bukan berarti Tuhan gagal, atau Tuhan tega, atau Tuhan kejam dengan umatnya. Karena Tuhan pakai padang gurun sekali lagi untuk mendewasakan kita, supaya kita mengenal Tuhan dalam hidupnya yang luar biasa. Iya, sebetulnya apa sih yang membuat Tuhan itu membawa kita ke padang gurun? Sebetulnya ada 2 hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan ingin supaya Anda tetap bisa beribadah dengan Dia di padang gurun. Itu tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Israel telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ungkapan Nabi Musa kepada Fir'aun menyampaikan bahwa orang Israel harus pergi ke padang gurun untuk apa? Supaya bisa beribadah. Artinya dalam proses hidup yang membuat Anda nangis, proses hidup yang membuat Anda mungkin sudah kehabisan daya, proses hidup yang membuat Anda mungkin saat ini merasa tidak punya kekuatan, Anda merasa ditinggalkan, Anda merasa sendiri, Anda merasa tidak diperhitungkan, bahkan Anda mungkin merasa dikecewakan, dibikin sedih. Itu padang gurun kita alami Bapak Ibu kekasih. Tuhan mau supaya kita tidak kehilangan nilai ibadahmu. Karena Tuhan mau supaya di tengah-tengah perbudakan yang dialami oleh orang Israel di Mesir, Bapak Ibu, mereka tak bisa beribadah di padang gurun. Proses tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita selagi kita bisa belajar mengerti bahwa nilai ibadah kita itu bisa terus naik kepada Tuhan waktu kita di padang gurun. Nah, nilai ibadah itu apa? Karakter Allah dalam hidup kita, sifat kealahan. Dalam bahasa Yunani, ibadah digunakan kata eusebeia, yang bisa punya pengertian kealahan, sifat kealahan, godliness, sifat Allah kita. Jadi proses padang gurun terjadi dalam hidup kita
seperti bangsa Israel di padang gurun, harusnya sifat Allah itu ada dalam hidup kita. Sama seperti Musa di padang gurun 40 tahun. Ya, kemudian 40 tahun lagi membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, 40 tahun lagi. Sifat Allah ada dalam diri Musa. Bilangan 12 ayat 1 dan 2. Musa sangat lembut hatinya. Saya berdoa Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, posisi padang gurun yang kau hadapi saat ini, jangan membuat engkau menjadi pahit hati, tapi harus makin lembut hati. Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, itu mudah sekali bagi Tuhan dengan mujizatnya dan kuasanya. Tapi untuk mengeluarkan sifat Mesir dalam diri orang Israel, itu yang sulitnya minta ampun. Itu makanya Tuhan mengajak pada saudara dan saya di Mesir ini, lihat kalau sikap hatimu baik, sikap kealahan muncul dalam hidup di padang gurun, seperti taman ini, di Nuweiba ini. Lihat Bapak Ibu, ya bunga-bunga bermekaran di padang gurun ini Bapak Ibu kasih. Bisa jadi taman Tuhan yang indah, seperti nubuatan Nabi Yesaya tadi. Kalau engkau disayang Tuhan sebagai Sion, siapa Sion? Gereja Tuhan. Di dalam Kristus adalah gereja Tuhan. Anda akan menjadi taman Tuhan yang indah. Itu makanya jadilah jemaat yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, punya sifat Allah di padang gurun ini, supaya engkau menjadi pribadi yang menjadi kesukaan Tuhan. Sehingga sesulit apapun padang gurun yang kau alami, sekersang apapun dan setandus apapun padang gurun proses hidup yang kau alami saat ini, percayalah firman Tuhan, janji Allah ini adalah buktinya saudara. Padang gurun bisa jadi taman yang indah dengan ajaib. Manusia bisa bikin begitu, apalagi Tuhan. Ayo, hari-hari ini kalau kau mengalami fase padang gurun, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah padang gurunmu menjadi taman yang indah, taman Tuhan yang elok. Kenapa? Karena dinilai oleh Tuhan, di mata Tuhan, engkau punya sifat Allah waktu kau diproses Tuhan. Waktu kau yang kedua, yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita adalah, Tuhan mau di padang gurun kau belajar percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Nah, rasa percaya ini sulit Bapak Ibu terjadi dalam hidup kita ketika kau di padang gurun. Orang Israel saja udah lihat tiang awan, tiang api, bahkan mana surga turun dengan ajaib, lihat tahu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu, ya kemarin kami lewat di sana, bisa nggak kehilangan rasa percaya dengan Tuhan. Ada Gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima 2 batu 40 hari 40 malam Musa naik. Orang Israel bikin patung lembu emas. Kenapa? Karena kurang percaya. Nah, berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudahkah Anda percaya dengan Tuhan? Kenapa sih Pak saya kurang percaya dengan Tuhan? Jawabannya sederhana, karena kau kurang mengenal Dia. Proses Allah menunjukkan kuasanya, firman-Nya bagi orang Israel di padang gurun, Bapak Ibu, yang mulai dari keluar dari Mesir sampai di padang gurun, itu sebenarnya Tuhan ingin supaya mereka mengenal Allahnya. Diberikannya ketetapan firman 10 hukum Taurat dan juga hukum-hukum Taurat yang lain supaya mereka mengenal Tuhannya. Nah, kita pun demikian. Firman Tuhan dikumandangkan di gereja. Jangan bikin kita marah, tersinggung dan segala macam, tapi justru harus kita mengajak hati kita, hidup kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, Bapak Ibu. Rasa percaya itu penting sekali bagi kita anak Tuhan. Yesus sendiri selama 3,5 tahun berjalan dengan murid-muridnya selalu berurusan dengan rasa percaya. Rasa percaya itulah mampu mengubah kemustahilan menjadi mukjizat. Seperti yang tercatat dalam Matius 21 ayat 22. Alkitab berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemarin kami ada di Gunung Mukatam Bapak Ibu ya, gunung yang pernah dipindahkan Tuhan abad ke-10 oleh seorang namanya Simon the Tanner, ya seorang penyamak kulit namanya Simon, yang sekarang menjadi gereja Santo Simon di daerah Kairo, Mesir, yang dikenal dengan gereja sampah. Itu pindah juga karena rasa percaya umat percaya pada waktu itu loh Bapak Ibu. Betul-betul gunung itu pindah 3 km yang sekarang menjadi gereja sampah atau gereja Santo Simon. Dan menarik sekali itu terjadi. Dan saya percaya kalau hari ini saudara punya pergumulan yang berat serasa di padang gurun, tapi engkau belajar percaya dengan Tuhan, semustahil apapun keinginan dan kerinduan saudara, Tuhan bisa menjawabnya asal punya kepercayaan penuh, kata Alkitab dalam Matius 21 ayat 22 tadi. Itu makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan padang gurun Anda dengan keraguan, itu akan menghancurkan saudara. Tapi tetaplah di padang gurun dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Allahmu, Yesus Kristus Tuhan. Kau akan melihat mukjizatnya dinyatakan. Sampai di padang gurun di taman Tuhan yang indah. Anda lihat di belakang sana, itu adalah Laut Merah Bapak Ibu ya, dari kota Nuweiba. Terus lagi menyusuri laut ini akan sampai di perbatasan Taba, Israel, Bapak Ibu. Dan inilah bagian mana Tuhan menunjukkan kuasanya buat kita. Kalau kau percaya dengan Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk membuat kehidupan Anda mengalami terobosan. Hari ini sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun Syur, padang gurun Sin, kemudian padang gurun Sahara, di mana mereka bekerja membuat batu bata untuk piramid misalnya pada waktu itu. Bahkan seperti saudara di padang gurun kehidupan saudara hari ini,
Tuhan menyertai saudara sama seperti Tuhan menyertai bangsa Musa. Hanya jangan keraskan hatimu. Bila padang gurun tidak membuat engkau pahit hati, tapi bisa membuat engkau makin lembut hati. Jadi anak-anak Tuhan yang lembut, nggak ngambekan, tidak pelit, kemudian penuh penundukan diri, punya kerendahan hati, itu taman Tuhan yang indah sebetulnya. Bukan taman Tuhan yang indah itu ketika dia diberkati dengan finansial ekonomi, dengan rumah mewah, mobil mewah. Bukan itu fana Bapak Ibu. Tapi taman Tuhan yang indah adalah yang tercipta di hati saudara, di mana saudara punya karakter Kristus yang memuliakan Tuhan. Roma 8:19, sungguh dengan sangat rindu seluruh makhluk merindukan anak-anak Allah yang dinyatakan. Dan saya rindu yang dinyatakannya adalah bukan harta duniawi, tapi karakter Allah yang dinyatakan. Rumah tangga, cara menjalaninya berbeda, sistem bisnis yang berbeda, dengan pola kerajaan Allah tidak seperti dunia, bahkan cara bergaul, cara berpacaran, cara sekolah, seperti pola kerajaan Allah. Itu yang dinantikan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Mari Bapak Ibu kekasih, dari Nuweiba, negara Mesir, saya sampaikan mana sorga ini untuk jadi kekuatan dan hidup kita. Tetap semangat, doa saya menyertai saudara, dan terus hidup di dalam kemenangan bersama Kristus. Haleluya! Di depanku tetap ku setia sampai